sudah dinyatakan saya itu sudah koma, sudah tidak ada ini iya, ya. iya. Terus ya hanya menunggu hari demi hari. Tapi di situ saya tidak merasa kalau saya itu sedang berbaring. Tapi ada yang mengajak saya, seorang tinggi besar, saya diajak orang itu. Nah, diajak itu awal-awalnya itu saya terkejut. Saya berdiri duduk, ya akhirnya saya terbangun. Kenapa saya tertidur? Tapi kenapa saya bisa berdiri di samping tubuh saya? Akhirnya hendaknya kamu ikutlah kepada saya, katanya Bapak itu menawarkan saya. Terus saya bilang, siapa? Apa saya sudah ada di Tuhan? Saya bilang. Tapi kenapa kalau Tuhan kenapa membawa Alkitabnya orang Muslim? Kata saya bilang. Saya diajak orang tinggi besar itu membawa Al-Quran yang besar. Terus habis gitu beliau itu ya berjubah putih. Terus akhirnya saya bingung, apa ini Tuhan? Tapi kok Tuhan kenapa berbeda? Kata saya bilang. Terus saya bilang, oh mungkin apa ini hanya mimpi, kata saya bilang. Tapi kata beliau, ikutlah saya dulu, katanya. Lalu saya ikutinlah Bapak ini. Beliau naik ke atas tangga itu. Saya ikutin, terus lalu beliau bilang, sudah Bapak, saya capek, kata saya bilang. Kalau kita teruskan perjalanan ini saya tidak kuat. Hendaknya kamu ikut saya, katanya. Saya ikut lagi Bapak ini, saya naik ke atas. Setelah sampai di atas itu Bapak, saya terkejut. Kenapa banyak orang berbaris antara dua barisan, antara kanan dan kiri ini. Berarti kayak macam apa namanya, mati suri gitu ya? Iya. Mati suri. Orang ini berbaris, sedangkan di sisi saya ini orang itu sudah bajunya itu saya sentuh itu sudah rapuh karena panas sekali di sana itu. Iya. Kata saya bilang, Bapak sudah turun saja, saya sudah tidak kuat, kaki saya merasakan panas. Enggak, ayo kita jalan, katanya. Jalan ke depan. Di situ saya temui ada opa saya yang sudah meninggal itu. Padahal sudah meninggal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Oh, ketemu sama opanya. Terus saya bilang, ya Tuhan, opa, ini opa saya Pak. Gitu. Terus saya bilang, kenapa Tuhan? Kenapa opa saya seperti ini? Kata saya bilang. Terus dia tersenyum. Maju lagi, saya diajak. Terus saya bilang, opa, ini aku. Kata saya bilang, ini saya. Kenapa opa ndak ada respon ke saya? Opa, ayo ini saya gitu. Terus opa, apa aku rindu sama opa? Kenapa opa diam? Gitu. Terus di situ opa saya hanya terdiam, menatap ke depan itu sudah kosong. Iya. Terus tidak lama saya melangkah, sedangkan ada seorang Muslim tetangga saya itu meninggal. Itu baru beberapa minggu yang lalu dia sudah masuk dalam pintu itu. Terus katanya, saya tanya, kenapa opa saya nggak masuk pintu yang ini, kenapa nggak dibuka buat opa saya? Kenapa kok yang itu baru meninggal sudah dimasukkan ke dalam pintu itu? Terus beliau bilang, sini aja bahwasanya seorang sini sama ya sini. Lanjut. Seorang Nasrani tidak akan pernah disidang dan sampai akhir hayatnya akan selalu menanti pintu ini akan terbukanya pintu ini. Tapi kenapa orang Muslim itu masuk, beliau teriak gitu, ada yang teriak tolong, ada yang kesakitan, ada yang sunyi. Terus saya bertanya lagi, kenapa orang itu tadi berteriak? Saya takut, kata saya bilang, karena amal ibadah dia di dunia itu kurang. Lalu ada lagi seorang bapak-bapak masuk, sunyi, itulah karenanya amal ibadahnya orang itu diterima. Lalu saya bilang, tapi kapan pintu opa saya akan dibuka? Karena dia bilang tidak pernah akan dibuka. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau memang Kau mendengar doa-doa hamba ini, kabulkan permohonan anakmu putrimu, tolong Tuhan. Saya bilang, bukakan pintu buat opa hamba ini. Terus, di situ dia tersenyum. Hendak kau meminta pun tak akan pernah terbuka pintu ini. Sebelum opa kau itu baca itu, opa kamu baca itu. Opa saya orang Kristen, orang Nasrani.
tidak mungkin apa saya bisa baca itu. Jangankan pas saya aja tidak mungkin bisa. Apa itu tulisan seperti cakar ayam itu, kata saya bilang. Jadi seperti sadar gitu ya? Iya, lalu beliau bilang, kau akan membukakan pintu ini apabila kau bisa membaca ini. Ini gila ini, saya bilang. Tidak mungkin saya bisa baca ini, kata saya bilang. Terus sudah kembalikan saya ke orang tua saya, kata saya mau ketemu mama papa saya mau turun, kata saya. Begitu saya baca